Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film, dan kali ini gua udah nyiapin 5 film Korea dengan genre aksi spionase yang memacu adrenalin. Film dengan cerita aksi spy memang begitu mengesankan untuk ditonton. Kesan misterius dan menegangkan akan diburu atau tertangkap seolah-olah menjadi bumbu penyedap yang khas. Nggak hanya penuh dengan kisah yang menegangkan, film Korea bergenre ini juga memberikan aksi-aksi lucu yang terkadang juga menghiasi jalan cerita. Yaps, kombinasi yang pas akan membuat semua penontonnya kagum sama film-filmnya. Jadi tunggu apa lagi? Seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya dan jangan lupa aktifin juga notifikasinya agar kalian tetap update seputar film-film yang keren dan terbaik dari gua. Oke, mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang menyuguhkan perpaduan antara drama yang menegangkan digabung dengan aksi pukul-pukulan hingga berdarah-darah. Film ini berjudul New World. Film ini berkisah mengenai seorang polisi yang menyamar dan kesulitan untuk memainkan dua peran sekaligus, yakni sebagai polisi dan sebagai orang yang jahat. Berawal ketika polisi ini harus menyusup ke dalam sindikat kejahatan terbesar di Korea dan menghabiskan 8 tahun agar menduduki peringkat tinggi. Ketika ketua organisasi itu terbunuh, dia pun terpecah di antara dua loyalitasnya, yaitu memilih antara menjadi polisi atau orang yang jahat. Kalau dilihat dari segi cerita, film ini sangat rapi. Hampir seluruh adegan memiliki arti yang akhirnya membentuk sebab akibat cerita yang keseluruhan. Informasi yang ada ditampilkan cukup dengan jelas, dan itu membuat nalar kita dapat dengan mudah mengikuti jalan cerita dari film ini sendiri. Akting para pemeran serta karakterisasinya yang begitu hidup, alur yang penuh dengan konspirasi rumit dan misteri yang menarik, serta bumbu yang dihadirkan oleh rentetan adegan kekerasan menjadi film ini tampil begitu kuat dalam 135 menit durasi. Bicara soal kekerasan dalam film ini, gua sangat suka momen kekacauan di tempat parkir yang berujung dengan pertarungan pisau dalam lift. Begitu intens, menegangkan, dan tentunya penuh darah dan kekerasan. Tapi New World bukan hanya kisah tentang kekerasan ataupun drama kriminal, tentang konspirasi dan tipu menipu antar gangster dan polisi, tapi di dalamnya ada sebuah kisah penelusuran mendalam tentang dilema karakter utamanya. Film New World ini disutradarai oleh Park Hoon Jung dan dibintangi oleh Lee Jung Jae, Choi Min Sik, Hwang Jung Min, Park Sung Won, Song Ji Hyo, Park Seo Yeon, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 21 Februari 2013 dan mendapat skor sebesar 7,3 di IMDb, di vote lebih dari 20.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua ini diisi dengan film yang memberikan aksi mata-mata terbaik dan yang pasti penuh adrenalin. Film ini berjudul The Suspect. Film The Suspect menceritakan tentang seorang mata-mata Korea Utara bernama Dong Chul yang selama menjalankan misi ditelantarkan oleh negaranya dan pergi ke Korea Selatan untuk mencari rekannya yang telah menjadi musuhnya. Selain masih mencari rekannya di tempat barunya, dia juga bekerja sebagai supir pribadi seorang CEO di sebuah perusahaan besar. Storyline film ini sebenarnya standar, hanya aja banyak hal yang membuat film ini menjadi sangat menarik. Bagaimana film ini mampu menjaga pace-nya dengan sangat baik. Tensinya sangat keren dan sudah di-push sejak awal. Hampir selama kurang lebih 137 menit kita akan dipacu adrenalin memasuki sebuah petualangan yang menegangkan. Adegan demi adegan action yang ditampilkan sangat luar biasa. Sepertinya ini udah dipersiapkan dengan sangat matang. Aksi kejar-kejaran, aksi tembak-menembak, dan aksi perkelahian itu benar-benar sangat smooth. Dan gua hampir dibikin gak bisa berkata apa-apa di semua scene-nya. Film The Suspect ini disutradarai oleh Won Shin Yoon dan dibintangi oleh Gong Yoo, Park Hee Sun, Cho Seung Ha, Yoo Da In, Kim Sung Kyun, Nam Bora, dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 24 Desember 2013 dan mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb, di vote lebih dari 5.000 pengguna akun dengan di rated R. Film domestik teraris ke-8 dalam sejarah perfilman Korea Selatan dengan penerimaan lebih dari 12,7 juta ini bakal mengisi di list nomor ketiga kita kali ini. Film ini berjudul Assassination.
Film ini berkisah tentang sekelompok pejuang perlawan Korea yang berencana akan membunuh komandan angkatan darat di Korea yang diduduki oleh Jepang. Mereka pun harus menyusun jailbreak melarikan diri dari pembunuh bayaran dan juga menemukan siapa di antara mereka sebagai pengkhianat. Secara garis besar, Assassination adalah sebuah contoh yang berhasil dalam menggabungkan kisah fiksi menghibur dengan latar sejarah yang mungkin menimbulkan nasionalisme dari target penontonnya. Dari segi entertainmentnya, cukup jelas terlihat bahwa film ini sangat bersifat modern dengan menyajikan gabungan antara laga, thriller, dan humor. Karena intensitas dan ketegangan bisa dibuat setara dengan film-film modern, namun dengan pakaian dan perlengkapan awal abad ke-20-an. Sekalipun mungkin tidak menuturkan peristiwa atau tokoh sejarah sebagai menu utamanya, film ini enggak memperlakukan latar sejarah dengan seenaknya. Beberapa referensi sejarah berhasil dimasukkan dengan set dan efek-efek yang sangat megah dan mewah, serta informasi yang cukup mengenai situasi sosial, politik, serta gerakan kemerdekaan Korea terhadap Jepang pada saat itu. Walau mungkin akan sedikit membingungkan karena pace yang cukup cepat di awal film, secara keseluruhan semuanya itu disampaikan cukup mulus dan terkait erat dengan ceritanya. Film Assassination ini disutradarai oleh Choi Dong-hoon dan dibintangi oleh Jun Ji-hyun, Ha Jung-woo, Lee Jong-jae, Oh Dal-soo, Choi Jin-woo, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 22 Juli 2015 dan mendapat skor sebesar 7,3 di IMDb, di vote lebih dari 6.000 pengguna akun dengan di rated R. Film keempat ini diisi dengan film yang menjadi film perdana Korea Selatan yang didistributori oleh Warner Bros. Film ini berjudul The Age of Shadow. Berlatar di akhir tahun 1920-an, film ini berkisah tentang sekelompok pejuang perlawanan berusaha membawa masuk peledak dari Shanghai untuk menghancurkan fasilitas utama Jepang di Seoul. Sang sutradara sangat tahu bagaimana memanage ketegangan dan sisipan drama untuk film ini sendiri. Walaupun pace di awal cukup lambat, tapi semua itu terbayar di pertengahan film sampai akhir. Itu benar-benar memberikan scene yang sangat tegang dan intens. Adegan baku tembak dan adegan berdarahnya pokoknya gua sangat suka. Begitu juga dengan dramanya, ngena banget tapi juga tidak terlalu lebay. Film The Age of Shadow ini disutradarai oleh Kim Jae-won dan dibintangi oleh Song Kang-ho, Gong Yoo, Han Ji-min, Shin Go-srumi, Tae-go, Shin Sung-rok, Lee Byung-hun, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 7 September 2016 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb, di vote lebih dari 8.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kelima ini diisi dengan film yang benar-benar nggak kalah keren dari keempat film di atas karena banyak adegan yang mirip dengan film Hollywood. Film ini berjudul The Berlin Five. Menceritakan tentang Pyo, seorang mata-mata Korea Utara yang ditempatkan di Jerman bersama istrinya yaitu Ryun yang bekerja sebagai penerjemah bagi kedutaan Korea Utara di Berlin. Setelah negosiasi jual beli senjata pada kelompok teroris Timur Tengah berakhir dengan tembak-tembakan sengit yang mengakibatkan keberadaan Pyo sebagai mata-mata Korea Utara terdeteksi oleh agen Korea Selatan yaitu Jang. Sebagai sebuah action thriller, film ini bolehlah mendapatkan acungan jempol dari gua. Lagi-lagi walaupun pace film ini berjalan agak lambat di paruh awal, paruh kedua film ini benar-benar sangat memberikan adegan action bertubi-tubi. Plot cerita spionasenya juga lumayan menarik, mengingat sergap-menyergap dua faksi Korea Utara Selatan berlangsung di Eropa. Yang paling berhak mendapatkan pujian khususnya adalah aktor dan aktris yang sudah menampilkan permainan yang berkualitasnya. Pokoknya film ini sangat gua sarankan buat kalian semua para pecinta film dimanapun kalian berada. Film The Berlin File ini disutradarai oleh Ryo Seung-won dan dibintangi oleh Ha Jung-woo, Han Suk-kyu, Ryo Seung-bum, Jang Ji-hyun, Kim Seo-hyung, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 31 Januari 2013 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDb, di vote lebih dari 6.000 pengguna akun dengan di rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film Korea dengan genre aksi spionase yang memacu adrenalin dari gua kali ini. Kalau kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.